warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Ya pun. Saya Sulistianingsih, CGP Kabupaten Tanggamus Lampung, akan melakukan praktik coaching untuk kasus 3. Sebelumnya, akan saya jelaskan alur cerita pada kasus 3. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah, yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Untuk melakukan praktik coaching ini, saya dibantu oleh rekan-rekan CGP, di mana yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri, Sulistianingsih, sebagai coachee adalah Bapak Suparjo, dan sebagai pengamat adalah Bapak Solihin. Baiklah, akan kami mulai praktek coaching model Tirta. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Suparjo. Bagaimana kabarnya siang ini? Selamat siang Ibu Sulis. Alhamdulillah siang ini saya merasa sehat. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Pak. Ya. Sepertinya siang ini aktivitas kita tidak terlalu padat. Bagaimana kalau kita ngobrol atau sharing terkait kegiatan supervisi pembelajaran yang dilakukan oleh pengawas kemarin? Saya dengar Bapak mendapat teguran dari kepala sekolah. Pastinya hal ini menjadi permasalahan baru bagi Bapak. Benar sekali Bu. Kebetulan saya tidak ada jadwal mengajar juga nih. Dan tepat sekali saya sedang butuh teman untuk sharing. Karena teguran dari kepala sekolah mengenai kegiatan supervisi kemarin, itu sangat membuat beban tersendiri untuk saya, Bu. Nah, terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk membantu saya menyelesaikannya. Apa yang Bapak rasakan setelah kemarin dipanggil oleh kepala sekolah, Pak? Malu sekali, Bu. Saya betul-betul merasa malu dan merasa bersalah karena sudah melakukan kesalahan saat ada supervisi pembelajaran. Mengapa Bapak merasa seperti itu? Saya merasa malu dengan teman-teman karena tidak bisa memberikan contoh yang baik. Padahal saat supervisi seharusnya saya bisa melaksanakan dengan sangat baik sehingga bisa menjadi contoh untuk yang lainnya. Saya sangat mengerti apa yang Bapak rasakan. Apakah masih ada lagi yang menjadi ganjalan di pikiran Bapak? Iya, pastinya. Selain saya malu, saya juga merasa bersalah kepada kepala sekolah. Kan seharusnya saya bisa membawa nama baik sekolah, tapi kenyataannya ada supervisi, saya malah terkena kasus. Dan itu betul-betul membuat nama baik sekolah kita tentunya agak tercoreng, Bu. Oh iya. Selain itu, apa masih ada yang menjadi kekhawatiran Bapak? Iya Bu, benar. Saya khawatir kalau permasalahan kemarin itu sampai ke mana-mana Bu. Bukan hanya di sekolah kita saja, tapi bisa jadi nanti pengawas itu ketika berkumpul dengan pengawas yang lain, sharing tentang hasil supervisi, kasus ini mencuat Bu. Benar sekali Pak Suparjo, kemungkinan seperti itu dapat saja terjadi. Namun, mengapa Bapak berpikir demikian? Karena saya pikir sebelum supervisi berlangsung, saya sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Dan saya yakin serta percaya diri bahwa saya dapat melewati supervisi pembelajaran itu dengan baik pula. Tapi kenyataannya ternyata tidak demikian, Bu.
Saya bisa merasakan apa yang Bapak alami saat ini. Pasti hal ini menjadi beban pikiran bagi Bapak. Benar sekali Bu Sulis. Ini benar-benar menjadi beban bagi saya. Semalaman saya memikirkan hal ini, sampai-sampai saya tidak bisa tidur. Makanya saya butuh sekali bantuan Ibu. Wah, sepertinya beban pikiran Bapak berat sekali. Bagaimana kalau kita lakukan teknik stop, Pak? Supaya Bapak lebih rileks, silakan Bapak tarik nafas dalam-dalam, kemudian tahan, hembuskan perlahan-lahan. Oke, ulangi lagi. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan perlahan-lahan. Sekali lagi, Pak. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan perlahan-lahan. Oke, baik. Apa yang Bapak rasakan sekarang? Alhamdulillah lega dan lebih tenang Bu. Oke, kita lanjutkan lagi ya Pak. Jadi Ya, apa yang bisa saya bantu Pak? Dan apa yang ingin Bapak capai dari hasil diskusi kita kali ini? saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu Bu. Terus, apakah masih ada hal lain yang ingin Bapak hasilkan dari pertemuan kita ini? Iya, saya juga ingin mendapatkan banyak alternatif dalam penyelesaian masalah ini. Artinya, jika ada rekan guru yang memiliki masalah yang sama, saya bisa men-sharing apa yang saya peroleh hari ini. Baiklah, sekarang coba Bapak ceritakan apa yang terjadi ketika proses supervisi pembelajaran berlangsung di kelas Bapak kemarin. Oh, begini Bu, seperti biasa, pembelajaran di kelas saya berlangsung dengan tertib dan lancar. Saya mengajar sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam RPP, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, hingga kegiatan penutup. Bahkan sampai dengan merefleksikan pembelajaran dan pemberian tugas kepada murid. Lalu, bagaimana dengan metode dan model pembelajaran yang Bapak gunakan? Untuk metode dan model, saya rasa sudah sesuai dengan tujuan yang akan saya capai, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Kemudian, bagaimana dengan media pembelajarannya, Pak? Apakah media pembelajaran yang digunakan juga sudah sesuai? Untuk media juga sama, menurut saya yang saya gunakan sudah sangat sesuai. Bahkan media yang saya gunakan sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Wah, mantap sekali Pak Suparjo. Bagaimana dengan teknik penilaiannya? Saya sudah menggunakan teknik serta instrumen penilaian yang sesuai untuk mengukur kemampuan murid, baik itu penilaian pengetahuan, keterampilan, maupun penilaian sikap. Jika benar seperti itu, lalu apa yang menjadi permasalahannya ya, Pak? Nah, masalahnya adalah ketika saya mengajar, saya tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa menggunakan buku teks, Bu. Oh, begitu maksudnya. Bapak menggunakan sumber belajar lain. Mengapa Bapak memilih untuk tidak menggunakan buku teks, Pak? Ya, karena menurut saya mengajar kan tidak harus menggunakan buku teks sumbernya. Tetapi kita bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya yang relevan, seperti internet, koran, majalah, atau artikel dalam koran. Oh, iya iya. Saya sependapat dengan Bapak. Tetapi, mengapa Bapak berpikir demikian? Ya, saya berpikir bahwa apapun sumber belajar yang kita gunakan, ketika materinya relevan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan, maka tidak menjadi masalah. Yang penting tetap mengacu pada kurikulum. Itu menurut saya, Bu. Setuju sekali Pak Suparjo. Selanjutnya, bagaimana tanggapan pengawas mengenai hal tersebut, Pak? Nah, ini masalahnya. Ketika saya sampaikan itu, alasan-alasan saya, pengawas merasa tersinggung dan akhirnya melaporkan saya kepada kepala sekolah. Berarti Bapak sudah tahu apa yang menjadi penyebab masalah yang Bapak hadapi ya. Selanjutnya, ada lagi tidak sesuatu hal yang Bapak pikir itu menjadi kendala
dalam kegiatan supervisi yang dilakukan? Saya rasa tidak ada. Pengawas itu kemarin hanya berfokus pada penggunaan buku teks saja sih. Oh iya, menurut Bapak, apakah hal tersebut memberatkan atau Bapak merasa kesulitan saat menggunakan buku teks sebagai sumber belajar? Ya sebenarnya tidak sih. Saya menggunakan yang lain kan hanya karena eh, ingin mencari yang mungkin lebih tepat gitu. Penggunaan buku teks itu betul-betul memudahkan siswa sebenarnya karena bisa langsung melihat literatur apa namanya literatur itu ya dengan secara langsung tanpa harus mencarinya lebih dulu. Kalau di internet kan mereka harus mencari dulu, artikel harus mencari di koran, tapi dengan buku teks yang sudah disediakan di sekolah kan mereka bisa langsung memperolehnya di sana. Jadi seharusnya seperti itu, Bu. Oke. Kalau begitu bisa saya simpulkan nih Pak, bahwa sebetulnya Bapak tetap bisa menggunakan buku teks yang ada di sekolah sebagai sumber belajar. Betul ya Pak? Betul sekali, Bu. Jadi untuk selanjutnya saya akan tetap menggunakan buku teks sebagai sumber meskipun saya akan menggunakan sumber-sumber lainnya supaya tidak terjadi yang seperti ini tadi. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Kira-kira beberapa hari ke depan apa yang akan Bapak lakukan? Nah, karena ini menjadi masalah dengan orang lain, maka rencana saya yang pertama adalah akan menemui kepala sekolah untuk menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi ini serta meminta maaf karena sudah mencemarkan nama baik. Dan untuk selanjutnya saya akan menemui petugas perpustakaan untuk meminta izin dalam menggunakan buku teks sebagai sumber belajar bagi murid. Dan selanjutnya di rencana pembelajaran saya akan tetap mencantumkan buku teks sebagai sumber belajar. Oke, dari beberapa hal yang sudah Bapak jelaskan tadi, hal mana yang menurut Bapak menjadi prioritas utama, Pak? Yang menjadi prioritas pertama adalah menemui kepala sekolah untuk menjelaskan solusi permasalahan yang saya hadapi serta meminta maaf sehingga tidak ada lagi ganjalan di antara kami sehingga eh, dalam proses pembelajaran berikutnya saya bisa merasa lebih tenang dan bisa menjalankan tugas dengan lebih baik lagi. Wah, langkah yang sangat baik sekali Pak Suparjo. Apakah masih ada lagi yang akan Bapak lakukan? Ya, saya akan melakukan refleksi dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Apakah sudah baik ataukah masih ada yang harus diperbaiki? Karena ini menyangkut tentang pembelajaran, maka kita sebaiknya melakukan itu, Bu. Ide yang cemerlang Pak Suparjo. Mungkin Bapak bisa menggunakan kerangka refleksi 4P agar memudahkan Bapak dalam melakukan refleksi pembelajaran. Nah, iya betul itu. Saya hampir lupa. Oke, nanti saya akan coba terapkan menggunakan kerangka refleksi 4P yang sudah eh, kita tahu bersama. Bagus sekali Pak Suparjo. Saya sangat senang dengan apa yang Bapak capai pada diskusi kita kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Bapak? Siang ini saya akan menemui kepala sekolah dan menjelaskan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, serta meminta maaf atas kesalahan saya, dan selanjutnya berusaha untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian besok saya akan menemui petugas perpustakaan untuk meminta izin menggunakan buku teks sebagai sumber belajar murid. Untuk selanjutnya saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang di dalamnya memanfaatkan buku teks sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir, minggu depan saya akan melakukan pembelajaran di kelas dengan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Semoga cara seperti itu dapat memperbaiki proses pembelajaran di kelas saya berikutnya. Luar biasa Pak Suparjo. Sepertinya Bapak telah menangani masalah Bapak dengan cukup baik.
Saya kagum dengan usaha Bapak. Terima kasih Bu Sulis, ini juga berkat bantuan dari Ibu loh. Bagaimana tindak lanjut dari diskusi kita kali ini, Pak? Menurut saya ada baiknya jika sharing seperti ini bisa kita lakukan di hari-hari berikutnya, walaupun tidak terjadwal dengan pasti, tapi akan lebih banyak sharing, mungkin akan lebih baik buat kita, Bu. Oke, ide yang bagus Pak Suparjo. Semoga berhasil dan tetap semangat ya Pak. Terima kasih Ibu sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Pak Suparjo. Demikian praktik coaching dari kami. Terima kasih. Silakan kepada pengamat Bapak Solihin untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Ya, terima kasih Pak Suparjo dan Ibu Sulis atas penyampaian coaching untuk kasus 3 ya. Ya. Sesuai dengan lembar observasi pengamat dengan langkah-langkah Tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang semua itu sudah sangat baik digali oleh coach sehingga dengan menyamakan perasaan emosi tadi di langkah awal membangun kemitraan, Bu Suli sebagai coach sudah mampu membuat Pak Parjo sebagai coach untuk menyampaikan apa tujuan yang ingin dicapai dalam pertemuan yang diharapkan sesuai dengan kasus 3 tadi. Artinya tadi Bu Suli sudah menyamakan perasaan sehingga terbangun hubungan yang bersifat kemitraan, tidak lebih dan rendah seperti kalau kita ada mentoring dan konseling ya. Lalu dalam menggali identifikasi permasalahan, Bu Suli juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, bersifat mengeksplorasi coach untuk menyampaikan permasalahan yang ada, dan Bu Sulis sudah senantiasa menyampaikan umpan balik yang positif sehingga di situ coach benar-benar merasa dia dan coachnya itu mitra, berkolaborasi untuk tujuan yang diharapkan oleh coach tersebut sejak awal. Pada pertanyaan-pertanyaan di rencana aksi, tadi sudah disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berfokus kepada tujuan, pertanyaan yang bersifat mengeksplor pengalaman coach untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Sehingga coach di sana sudah banyak menyampaikan hal-hal yang dirasa diperlukan dalam aksi penyelesaian permasalahan yang dihadapi coach itu. Lalu dalam komitmen dan tanggung jawab, juga umpan balik yang diberikan oleh coach sehingga coach dapat menyampaikan komitmennya dan pihak-pihak yang diperlukannya juga sudah disampaikan oleh coach sehingga semua pihak yang dibutuhkan dalam penyelesaian rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau secara keseluruhan praktek coaching pada kasus 3 ini sudah memenuhi unsur Tirta, tujuan terpenuhi, identifikasi terpenuhi, rencana aksi terpenuhi, tanggung jawab terpenuhi. Sudah bersifat hubungan kemitraan yang memberdayakan si coach untuk menyelesaikan permasalahannya dengan apa yang dimilikinya. Jadi kalau ditarik kepada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach yaitu keterampilan membangun proses coaching, di sini coach sudah memenuhi kompetensi keterampilan membangun proses coaching ini. Lalu keterampilan membangun hubungan baik, tadi coach sudah menyelaraskan emosinya sehingga si coach ini merasa dia bermitra dan berkolaborasi dengan coach sehingga sudah terjalin keterampilan membangun hubungan yang baik. Lalu dalam hal keterampilan berkomunikasi, coach sudah menjadi pendengar yang aktif, lalu pertanyaannya juga pertanyaan terbuka dan efektif, umpan balik juga selalu diberikan. Hanya saja mungkin komunikasi yang asertif ini yang
belum mungkin dari dialog kita belum terbangun, yaitu komunikasi yang asertif, yaitu komunikasi bahwa apa yang disampaikan coach ini kan tidak selalu harus lurus gitu, tapi ada kalanya coach itu perlu dibelokkan kepada apa yang seorang coach itu ketahui bahwa oh kayaknya perlu kesana dulu deh gitu, nggak harus kesana. Lalu coach juga memfasilitasi pembelajaran, artinya latihan ini, proses ini mengajarkan coach agar dia lebih mengetahui dirinya dan menyelesaikan permasalahannya. Mungkin itu Bu Sulis yang bisa saya sampaikan dalam peran sebagai pengamat pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya melakukan ya Pak, tanggapan ya? Iya ya. Oke. Untuk tanggapan kali ini, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Solihin, kepada Pak Arjo atas kerjasamanya sehingga praktik coaching kita kali ini dapat berjalan dengan baik meskipun ada beberapa hal yang mungkin masih perlu kita perbaiki. Untuk hasil pengamatan dari Pak Solihin cukup membuat saya terbang, artinya saya merasa bahwa kok semuanya sudah baik gitu, walaupun ada beberapa tadi diantaranya tentang komunikasi asertif gitu ya Pak ya. Jadi di sini kita praktik coaching ini kita sama-sama belajar melakukan coaching yang nantinya harapannya kita dapat mengimplementasikan praktik coaching ini di sekolah kita masing-masing. Tadi dimulai dari Pak Solihin, kemudian Pak Suparjo, kemudian saya sendiri, itu kita mempunyai kasus yang berbeda-beda, artinya nanti dapat kita terapkan pada sekolah kita masing-masing. Seperti halnya yang pada kasus 3 ini, saya yakin ini juga sering terjadi di sekolah kita masing-masing Pak, artinya banyak teman yang membutuhkan bantuan dari kita, membutuhkan dorongan motivasi dari kita untuk menyelesaikan masalahnya. Sementara biasanya kawan atau rekan-rekan kerja kita itu lebih banyak yang tertutup, artinya tidak mau terbuka dengan kita. Mungkin setelah kita belajar praktik coaching ini, kita akan sadar dan tahu bahwa semestinya kita bisa membuka jalan untuk rekan-rekan kita bisa berdiskusi dengan kita, bukan mereka yang meminta, tapi kita yang bisa membuka jalan itu untuk berdiskusi, melakukan praktik coaching dalam menyelesaikan masalah, baik itu masalah tentang pembelajaran, masalah tentang siswa, masalah tentang program-program sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian tadi yang saya tangkap dari Pak Solihin itu adalah komunikasi asertif. Nah mungkin itu Pak, saya tipe orang yang lurus-lurus aja. Jadi mungkin saya juga menggiring coaching saya untuk lurus aja gitu ya. Jadi kalau mungkin nanti memang ada trik atau tips seperti itu, bisa jadi nanti akan kita coba pada praktik coaching selanjutnya, atau mungkin ketika praktik coaching saya akan mengingat bahwa perlu mungkin adanya kompetensi dari diri saya sendiri untuk membangun komunikasi yang asertif. Kemudian selebihnya mungkin tadi dari waktu, manajemen waktu, mudah-mudahan kita dapat mengelola, kita saling melengkapi, artinya tadi kalau Pak Suparjo, Pak Solihin tersisa waktu sedikit, ya, kemudian Pak Suparjo tadi juga sedikit tersisa, dan yang terakhir saya merasa sudah panjang, tapi kurang tahu juga kalau memang waktunya masih sisa banyak gitu ya. Artinya kita masih butuh belajar banyak untuk membuat suatu skrip, karena ini sungguh luar biasa. Selain kompetensi kita pada praktik coaching, kita dituntut untuk belajar seperti guru bahasa Indonesia Pak. Artinya kita harus bisa membuat suatu percakapan itu di situ ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan reflektif yang harus kita tuangkan dalam percakapan tersebut. Sementara saya yakin basic kita masing-masing, seperti Pak Solihin itu kimia, kemudian saya biologi. Kalau Pak Suparjo saya yakin guru profesional, semua mata pelajaran beliau bisa gitu ya, karena beliau adalah guru kelas di SD. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Untuk selebihnya semoga kita dapat mengimplementasikan praktek coaching ini dengan baik di sekolah, di kelas kita dan di sekolah kita masing-masing. Demikian, terima kasih Pak.